rusulihim wa furahim wa tuhdi alaihim ajma'in. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaghfir darajatihim jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa anwari wa alafiddin akhirah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum wa aqim nuzula wa simana lahum kama wasa'ta bainal masyriqi wal maghribi. Shallahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Hadis yang ke-32 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ats-tsani wa tsalatsuna an Abi Sa'idin ibni Malik ibni Sinanin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta'i mursalan an Amrin ibni Yahya an abihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin walahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'da titik. Al-haditsu ats-tsani wa tsalatsuna. Al-haditsu ay hadza al-haditsu, bermula ini itu hadis. Ats-tsani wa tsalatsuna, yang ke-32 apa hadis. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk ke hadis yang ke-32. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id. Asal-asal Abu Sa'id ya, Abu, karena di situ ada huruf khafat ya jadinya Abi. Ya, jadi ngikutin amilnya. Kalau amilnya khafat tuh an ya, huruf khafat tuh. Huruf bil khafdi wa yamin wa ila wa an. Ada 9 tuh khafat kan. Nah, karena asalnya di Abu, panggilannya Abu Sa'id asal. Nah, karena di sini kedudukannya jar majrur, maka jadi khafat, jadinya Abi. Ya, jadi bukan Abu. Kan kalau rofa Abu, kalau nasab Aba, kalau khafat Abi. Nama isim yang lima, abuka wa ahuka wa hamuki wa fuka wa zumalin, ya kan? Abaka wa ahoka wa hamaki wa faka wa damalin, abika wa ahika wa hamiki wa fika wa dimalin. Isim yang lima namanya isim yang lima. Nanti ada tuh di kitab Kawakib Dururiyah namanya. Itu ada isim yang 6 namanya. Tambahannya Hanuka. Ada Hanuka nanti isim yang 6. Nanti ya, kalau di mutasal kan cuma 5 tuh. Asmaul khamsah. Nanti di kitab Kawakib Dururiyah nanti ada namanya isim yang 6. Tambahannya apa tadi? Hanuka. Nanti ya kalau udah belajar yang itu. Udah yang ini aja pelajari. Ya, nanti ketemu kok sampai waktunya. Jadi asal-asal an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id. Jadi sahabat Abu Sa'id ini seorang sahabat ya. Seorang sahabat. Jadi yang namanya sahabat itu apa? Hidup zaman Rasul dan ketemu sama Rasul. Terus paket. Jadi hidup zaman Rasul, ketemu juga. Kalau hidupnya zaman Rasul tapi nggak pernah ketemu, belum disebut sahabat. Loh, paham ya? Jadi sahabat itu wajib ketemu Rasul walaupun sebentar ya, begini dong, 5 menit udah pulang, nggak balik-balik lagi, tetap sahabat namanya. Jadi ketemu Rasul sama satu zaman dengan Rasul, itu namanya sahabat. Jadi Abu Sa'id ini seorang sahabat. Jadi dia apa? Dia bertemu Rasul dan juga apa? Sezaman dengan Rasul. Ini Abu Sa'id.
Misalnya seorang sahabat yang apa nih? Yang hafiz. Beliau hafal 1170 hadis. Mantap dia. 1170 hadis. Kebanyakan hadisnya ini diambil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kebanyakan. Ya, ada yang muttafaqun alaih, ada yang rawahul Bukhari aja, ada yang rawahul Muslim aja. Pokoknya dia hafal 1170. Ini biar kecil, ini biar begini-begini ini mantap dia. Hafiz. Makanya gelar hafiz itu khusus untuk apa itu? Orang-orang yang hafal hadis lebih ribuan. Abu Sa'id namanya. Dia ini mantap nih, Abu Sa'id. Rupanya Sa'ad. Rupanya Sa'din Sa'ad. Rupanya Ibni Malikin, putranya Tuan Malik. Rupanya Ibni Sinanin, putranya Tuan Sinan. Di Abu Sa'id nama aslinya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi ayahnya siapa ayahnya tuh? Ayahnya Malik bin Sinan. Ini Malik bin Sinan ini ayahnya. Ini ayahnya yang apa? Wafat ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud ini ayahnya wafat. Jadi ketika perang Uhud itu Abu Sa'id masih kecil. Usianya masih 10 tahun. Dia pengen ikut perang tuh biar kecil-kecil. Iya, tapi dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh karena terlalu kecil. Sedangkan itu perang Uhud, perang yang jumlahnya 300 orang Islam, 1000 orang. Kalau ikut meninggal mungkin. Nah ayahnya meninggal di medan pertempur. Sa'id. Al-Khudri yang bangsa Khudri. Al-Khudri yang bangsa Hud. Ini nama kampung, ya nama kabilah. Nama kabilah, nama kampung. Kalau kita nama kampung, kalau itu kan berkabilah-kabilah. Ya, berkabilah-kabilah. Ada Bani Khadrat kan, ada Bani Khudri, macam-macam kabilah. Radhiya mudah-mudahan memberikan keridhaan. Radhiya mudah-mudahan memberikan keridhaan. Siapa Allahu Allah? Siapa Allahu Allah? Siapa Allahu Allah? Anhu daripadanya Abu Sa'id. Anhu daripadanya Abu Sa'id atau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini radhiya tuh. Saya hanya mengulang-ulang terus ya biar ingat. Di radhiya itu fi'il radhiya yarda wa mardatan fa huwa radin wa dzaka mardiyun irda la tarda mardot. Ada mirdonnya, pakai mardon aja. Iya, tak keterusan lagi. Kebanyakan yang lupa tuh. Mardon mirdon enggak ada. Ya itu wazan bab yang keempat ya. Fa'ila yaf'alu alima ya'lam. Betul, kadang-kadang lupa terus. Mardon, mirdon gitu. Anna Rasulullahi bahwasanya Rasulullah. Anna Rasulullahi bahwasanya Rasulullah. Mau dibaca Rasulullah karena ada anna tangsibul isma wa tarfaul khabar. Makanya tangsibul isma, jadi isimnya dinasabkan. Jadi inna itu menasabkan isim merupakan khabar. Lawan dari kana, kalau kana apa kana? Tarfaul isma wa tangsibul khabar. Kana Zaidun qaiman. Yang dibalik. Kana Zaidan qaimun. Salah. Itu punyanya inna. Jangan diganggu-ganggu jadi kotak-kotik. Itu namanya amil nawasi. Kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa zunna wa akhwatuha. Amil nawasi namanya. Itu bacanya anna Rasulullahi bahwasanya Rasulullah sholla mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Sholla mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Sama nih. Sholla yusolli tasliyatan taslaan tislaan sillaan shollan bahwa musallin pada kamu shollan shollila tusolli musollan musollan.
laqa yulaqi talqiyan talqiyatan talqa'an tilqa'an liqa'an mulaqan wa mulaqin wa zaka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan. Wazannya tuh fa'ala yufa'ilu taf'ilan wazannya. Sholat mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Siapa Allahu Allah, siapa Allahu Allah. Sholat itu fi'il adi. Mana fa'ilnya? Allah. Jadi Allah lah yang memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan. Jelas banget dalilnya itu Al-Quran. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sallallahu alaihi atasnya Rasulullah, alaihi atasnya Rasulullah, wasallama dan mudah-mudahan memberikan rahmat kesejahteraan, wasallama dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan. Siapa Allah? Siapa Allah? Ay alaihi, alaihi dibuang. Ay alaihi atas Rasulullah. Salama sama fi'il madi juga. Jadi kalau depannya sholat berarti belakangnya salama. Kalau depannya sholli maka belakangnya salim. Salama sama fi'il mad. Wazannya tadi fa'ala yufa'ilu taslama salama yusal. Mana khabarnya anna? Itu qala bersabda siapa Rasulullah. Itu qala bersabda siapa Rasulullah. Itu qala bersabda siapa Rasulullah. Qala yaqulu qaulan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqwalun wa miqarun. Wazannya sona yasunu sonan wa masonan bahwa sainun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun atau misonun. Wazan dasarnya fa'alayat ulu al-babul awal fil istilahi. Gitu tuh Imam. Iya. Makanya tuh kalau muzakarah tuh begitu. Ya kalau muzakarah tuh ambil. Itu qala bersabda siapa Rasulullah. La darara wa la dirara. La darara. Tidak memberikan kemudaratan. La darara tidak memberikan kemudaratan. Wala dirara dan tidak saling memberikan kemudaratan. Wala dirara dan tidak saling memberikan kemudaratan. Apa itu mudarat? Mudarat itu bahaya. Bahaya atau merugikan orang lain atau merugikan orang lain ya, namanya kemudaratan. Merugikan, bahaya. Jadi la darara wa la dirar ini hadis yang paling dikit. Coba lihat ya. Paling dikit. Tapi isinya antem kalau bahasa Betawi. Isinya berat. Dikit emosi. La darara wa la. Anak TK juga suruh baca 3 kali hafal. La darara wa la dirar. Masih hafal. Iya dikit banget. Dikit banget kalau bahasa Betawinya. Tapi walaupun dikit tapi ini Pak sangat berat kandungannya. Jadi la darara wa la dirar. Jadi yang namanya Islam itu kan sumber hukumnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dasarnya ya. Di sumber pertama Al-Quran, sumber kedua As-Sunnah yang namanya hadis. Nah, yang ketiga namanya ijma, yang keempat namanya qiyas. Nah, di la darara wa la dirar ini sumber hukumnya berarti dari sunnah hadis. Ini walaupun kecil dikit begini, ini muncul banyak kaidah-kaidah fikih. Di dalam Islam itu ada namanya qawaid fikih, ada namanya usul fikih, ada namanya fikih, macam-macam. Nah, ini dari la darara wa la dirar ini muncul namanya qaidah fikih. Nanti ya. Jadi situ la darara wa la dirar.
Jadi kita apa? Kita tidak boleh apa tuh? Memberikan ke mudorotan. Tidak boleh memberikan ke mudorotan. Jadi tafsirannya sangat banyak ini. Ya, ada yang bilang kita nggak boleh memberikan kemudorotan sengaja, yang doror, ya, memberikan kemudorotan yang tidak sengaja. Tapi kalau diror, memberikan kemudorotan yang disengaja. Contohnya begini, yang agak sengaja, doror ya, doror, nggak sengaja dia ngasih kemudorotan. Misalnya gini, kita lagi nyiram pohon nih di rumah kita, pot-pot. Tiba-tiba ada orang naik sepeda lewat, siram tuh celananya basah. Ya, itu kan namanya kan memberikan mudarat buat orang lain. Ya, tapi kita sengaja gitu, nggak sengaja. Itu namanya la doror. Ya, nah kalau wala diror, ini kita balas kemudaratan lagi ke orang yang kita mudaratan lagi. Ya, atau kita ngasih mudarat sengaja. Contohnya begini, kita sengaja si Wahid dijewer kupingnya, dipelintir sama si Yunjib, ya kan merah tuh, panas kan, sakitnya tuh, sakit, berarti kan mudaratnya tuh, mudarat. Si Wahid balas Yunjib, dipelintir lagi, itu namanya diror. Jadi apa tuh? Saling memberikan bahaya. Dia balas, namanya diror, balas bahaya ke orang lain, dan juga pasti niatnya sengaja. Makanya tuh bedanya begitu. Jadi kalau doror, memberikan kemudaratan enggak disengaja. Kalau yang namanya diror, ngasih mudarat yang sengaja, namanya diror. Makanya beda, depannya dororo, belakangnya diroro. Tapi awalnya lala juga sama. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, makanya tuh dalam kitab Al-Qawaid, ya, dalam kitab Al-Qawaid Al-Dhahabiyah, itu seorang imam yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa ada 4 macam kemudaratan. Yang pertama, kemudaratan yang boleh karena ada karena ada syariatnya. Jadi kita boleh kasih kebahaya ke dia karena ada syariatnya, ada dalil Al-Qur'annya, ada dalil hadisnya. Contohnya mana? Kayak hukum rajam, orang yang zina tuh, ya zina ghair muhsan dan zina muhsan, itu kan ngasih kemudaratan ke dia kan? Iya. Tapi boleh nggak itu? Boleh. Namanya kemudaratan yang jenis pertama. Tuh nggak apa-apa tuh, boleh. Jadi kemudaratan karena ada dalil syar'inya, ada alasan syariatnya, itu boleh. Nah yang kedua, kalau kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudaratan yang kita nggak mungkin bisa lepas, artinya sulit kita hindari. Jadi hal itu masih mudarat buat kita, itu nggak mungkin kita bisa hindarin, nggak mungkin. Contohnya begini dah, kita tahlil nih, tahu tahlil. Rata-rata kalau di tempat tahlil orang pada ngerokok nggak? Bapak-bapak pada ngerokok kan? Nah kita nggak ngerokok kan? Kita nggak mau dulu kan dekat orang yang ngerokok tuh, ya kan? Nah asapnya kena siapa itu? Nah kita yang ngerokok. Bagi saya sering banget tuh. Kalau tahlil itu dekat orang-orang yang emang tempatan gitu. Nah bagaimana lagi ya? Itu namanya apa tuh? Kemudaratan yang kita sulit hindari. Jadi ya kita kena, nggak mau yang ngirup. Itu paham? Itu orang yang ngerokok begitu nggak dosa, karena emang kita sulit menghindarinya. Ya paham ya? Emang tempatnya begitu. Berarti contoh lagi misalnya, ya kayak motor misalnya, ya kan ya. Motor tuh kalau lagi macet nih, tiba-tiba ada motor tuh yang bodong, ada motor yang bodong tuh, motor yang bodong, yang asapnya keluar ngebul. Kita masuk di belakangnya kan? Nah, iya. Ya kalau ngegas kan emang keluar asap, masih kita omelin, emang lagi macet, ya enggak? Iya emang susah. Jadi yang namanya kemudaratan yang seperti tadi itu, ya kita sulit hindari, kita sulit lepas, itu nggak apa-apa, paham ya? Gitu. Nah yang ketiga, ya itu kemudaratan, ya boleh
dilaksanakan, tapi dengan apa? Orang yang kita ngasih mudarat itu maafin kita. Contohnya begini, misalnya si imam disuruh beli bawang sama orang tuanya, ya, imam nggak mau, imam habis tuh, pada emosi, ya dicubit dia tuh perutnya sampai merah, ya kan, sampai merah. Ya, nah itu kita kalau misalnya orang yang kita cubit itu sampai merah maafin kita nggak dosa, kita tidak berdosa. Itu kemudorotan yang kita kasih ke orang tersebut sudah dimaafkan, itu boleh, nggak apa-apa. Nah yang keempat itu kalau kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Qawaidah Al-Dhahabiyah, itu keempatnya apa? Yang selain 3 tadi itu haram. Mudarat yang selain 3 tadi haram. Jadi nggak ada dalilnya di Al-Qur'an, di hadis, di ijma' sama qiyas, itu haram. Yang kedua itu kita bisa hindarin, ya, itu haram. Contohnya begini, kita diajak sama teman kita, ya, nonton main premi, main gaple, main judi, ya kan ya. Nah ketika teman kita ngikut main judi itu, nah itu kita usahakan bisa menghindarinya. Cara gimana? Ya tolak. Kalau dipaksa, udah kita jarak jauh aja, jangan nempel di sampingnya. Kalau kita nempel di sampingnya, ketika nanti polisi datang gerebek, kita nangkep nggak? Ditangkap, nggak mau lah. Kita kebagian. Emang kita ada di situ nempel. Tapi kalau kita dari jarak jauh nemenin doang, bisa kita nemenin di warung misalnya. Dia ngadu, main judinya sono tempatnya. Mungkin cara jadi menghindari, usahakan untuk menghindari kemudarat. Ya. Jadi itu apa tuh? Itu. Jadi 4 jenis itu tuh. Jadi harus ingat sama kalian. Ya. Jadi yang pertama tadi kemudaratan yang ada dalil hukumnya, ada syariatnya. Yang kedua kemudaratan yang tidak bisa kita hindari. Yang ketiga kemudaratan yang apa tadi? Yang dimaafkan oleh orang yang kita kasih mudarat tadi. Nah 3 hal itu boleh. Tapi yang nomor 4 selain yang 3 tadi, pokoknya itu jika ada yang selain 3 tadi maka hukumnya haram. Memberikan mudarat selain yang 3 tadi hukumnya haram. Ya itu namanya itu la dharara wa la dirar. Terus, nah la dharara wa la dirar ini tadi di awal saya sudah jelaskan, ini kan sumbernya hadis ya. Rasulullah kan. Nah ini muncul kaidah-kaidah fikih. Makanya dalam kitab Al-Asba' An-Nazair yang dikarang oleh Al-Imam Jalal As-Suyuti itu ada 5 kaidah fikih. 5 kaidah dasar dalam kaidah fikih. Yang pertama al-umuru bi maqasidiha. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang ketiga ad-dhararu yuzal. Nah ini dia la dhararu yuzal. Yang keempat apa? Yang apa? Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Yang terakhir al-adatu muhakkamah. Nah, dari 5 kaidah ini ya, 5 kaidah tadi tuh. Nah, ini yang ala dharara wal dirar, ini kaidah yang ad-dhararu la ad-dhararu yuzal. Bahwa kemudaratan itu wajib dihilangkan. Kaidah fikihnya itu ya, dijelasin tuh. Ada juga tuh kitab yang kecil tuh, Mabadi Awaliyah. Pernah belajar belum? Belum ya? Nanti diajarin kali. Kalau udah kelas Ibtidaiyah 3 kali nanti. Ya, nanti ada kitab kecil tuh. Namanya kitab Mabadi Awaliyah. Itu mempelajari tentang kaidah-kaidah fikih. Iya, tadi 5 tadi. Al-umur maqasidiha, ya al-masyaqqatu kasir, ad-dhararu yuzal. Lagi tadi tuh. Al-yaqinu la yuzalu syak, al-adatu muhakkamah. Nah, la dharara wa la dirar ini masuknya ke kaidah fikih namanya ad-dhararu yuzal.
Jadi kemudorotan itu wajib dihilangkan. Artinya apa? Kita nggak boleh memberikan mudorot baik sengaja maupun tidak, apalagi balas. Nggak boleh. Itu kaidah fikihnya. Tapi dari kaidah fikih tadi ada turunan-turunannya. Turun-turunannya. Ya, ada turun-turunannya. Kaidah turunan namanya. Yang pertama. Ini apa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi kemudorotan diperbolehkan. Kemudorotan diperbolehkan melakukan perbuatan yang dilarang. Contohnya begini. Perempuan mau lahiran. Ya. Di rumah sakit itu dokter ceweknya nggak ada. Bidan ceweknya nggak ada. Spesialis bidan cewek nggak ada. Lagi sakit atau izin cuti lah, atau lagi pergi umroh lah, pergi haji lah. Nah yang menggantikan tuh dokter laki. Ya, secara hukum Islam itu kan dokter laki nanti ngelihat aurat perempuan itu kan lahiran, ngelihat aurat perempuan nggak? Iya, sebetulnya nggak boleh. Nah karena keadaan darurat, ya jadi dokter itu boleh lah, boleh sebagai darurat. Nah itu namanya tuh ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi boleh begitu. Iya. Boleh. Ada lagi ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Jadi sesuatu itu diperbolehkan, kemudorotan diperbolehkan, tapi dengan seukurannya aja. Contohnya begini. Kita jalan-jalan nih. Ya, kita lagi camping ke Gunung Kidul misalnya, ya. Nah, kita tersesat. Teman kita pada kemana? Kita sendiri. Tiba-tiba selama seminggu kita itu kelaparan. Belum bisa udah mau mati kalau kita udah makan tuh mati. Kita ketemu tuh hewan yang haram. Misalnya apa babi hutan, apa anjing, apa ular, misalnya gitu, apa macan. Itu boleh tuh, macan kita bunuh kita makan. Ular kita bunuh kita makan boleh. Tapi ingat, yuqaddaru biqadariha. Seukuran isi doang perut. Jangan sampai dihabisi kenyang. Jadi haram. Jadi kemudorotannya kayak gitu boleh. Boleh. Gitu ya. Nah yang ketiga, turunan yang ketiga, darul mafasidi muqaddamun ila jalbil masoleh. Jadi menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada apa? Menarik kemaslahatan. Mana contohnya? Nah begini contohnya nih. Kita jalan-jalan nih, naik mobil bus, jalan sekolah, lagi perpisahan lah misalnya. Itu bus lagi jalan, yang namanya di puncak kan jalannya belok-belok tuh, ya. Kan bawahnya jurang semua kan. Nah tiba-tiba ada nenek-nenek. Nenek itu apa? Lagi mau nyebrang. Nah itu kalau kita mencong ke sono, kita nyebur satu bis ya kan mati semua. Tapi kalau kita nabrak tuh nenek-nenek, kita hidup. Yang mati nenek-nenek doang. Tuh, boleh tuh pilih apa nabrak yang nenek-nenek tadi. Iya. Ini namanya betul. Namanya darul mafasid ila jalbil masoleh. Contoh lain lagi misalnya yang lebih parah. Yang namanya dalam sholat, ya, itu kan anggota sujud kan tidak ya. Telapak tangan ya kan, lutut sama kaki nih, ujung jari kan. Sunahnya kan hidung ya, hidung nempel juga kan, gini kan ya, sunahnya tuh hidung nempel kan hidung sunahnya. Nah tiba-tiba lagi corona kan pakai masker kan, hidung kita nggak nempel kan, jidat doang, itu nggak apa-apa, boleh, ya boleh nggak apa-apa, tetap dipakai. Ini namanya tuh darul mafasid ila jalbil masoleh. Nah yang keempat apa yang keempat? Turunan yang keempat dari kaidah ad-dararu yuzal apa? Ad-dararu la yuzalu bid-darari.
Jadi kemudorotan tidak bisa dihilangkan dengan kemudorotan. Artinya apa? Misalnya begini, ini dia sakit nih, lagi sakit. Itu minumannya, makanannya yang mudorot. Misalnya lagi babi, minum alkohol, jangan. Jadi udah mau dorot, kemudorotan nggak bisa pak, nggak bisa dihilangkan dengan kemudorotan. Artinya orang yang sakit kayak gitu nggak boleh nyari obat yang haram, cari yang halal dulu. Kalau yang halal udah nggak bisa, baru boleh. Kayak tadi yang di hutan, paham tuh? Ya. Nah yang terakhir itu idza ta'arada mufsadatani, ya, a'zam lidorori apa? A'zamuhuma lidorori. Ada yang hafal nggak? Belum habis itu ya? Lidorori birtikabi akhafihima. Apabila ada dua kerusakan saling bertabrakan, ya, saling bertabrakan, maka carilah mudorot yang lebih ringan. Ini misalnya gini, ini dua-duanya mudorot nih, dua-duanya mudorot, cari, kita suruh milih. Usahakan mudorot yang ringan yang kita ambil, jangan yang gede. Paham? Mudorotan yang lebih ringan. Ya, jangan yang kita ambil yang mudorot yang lebih besar. Itu namanya idza ta'arada mufsadatani. Nah, gitu ya. Itu 5 tuh. 5. Berapa turunan tadi tuh? Ad-daruratu tubihul masurat. Ma'ubiha ad-darurati. Ada itu ya tadi ya. Bilang gitu. Ad-daruru yuzalu la yuzalu bidarar. Terus idza ta'arada ada 5. Jadi 5 turunan. Makanya ini dikatakan hadisnya kecil tapi penjelasannya besar. Muncul kaidah-kaidah fikih. Itu lebih lengkap lagi tuh. Nanti kalau sudah belajar minimal tadi tuh kitab yang kecil, Mabadi Awaliyah. Nanti setelah itu belajar, nanti belajar lagi tuh. Kitab Al-Asbawat wa Nazoir, karangan Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Saya udah pelajari itu di waktu saya kuliah. Oleh guru saya Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Dr. Mukri Aji. Beliau, jadi jurusan saya kan jurusan syariah ya. Jadi itu ada materi-materi kuliah yang pelajarannya kitab. Salah satunya ini mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Jadi kitab yang dikaji waktu saya kuliah itu kitab Al-Asbawat Nazoir tentang kaidah-kaidah dasar fikih. Yang 5 tadi tuh. Al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu ya la yuzalu bis-syak, ad-daruru yuzal. Lagi tadi, al-masyaqqatu tajlibut bis-taysir, al-'adatu muhaq. 5 tadi. Haditsun hasan. Haditsun hasanun. Haditsun ay hadza haditsun. Mubtadanya dibuang. Hanya pakai takdir situ, ay hadza haditsun. Haditsun ay hadza haditsun. Bermula ini yaitu haditsun hadits. Hasanun, yang hasan apa? Hadis. Hasanun, yang hasan apa? Hadis. Jadi tingkat derajat hadis la doror wala diror ini tingkatannya adalah hasan. Hadis hasan. Hadis itu kan terbagi banyak. Kalau menurut sumbernya, ya itu ada hadis namanya qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah, ada hadis sifatiyah. Kalau menurut sumbernya, ya itu tuh. Nanti kalau udah belajar mustalah hadis ya, ada tuh. Jadi tingkatan-tingkatan macam-macam jenis-jenis hadis. Jadi hadis berdasarkan sumbernya itu apa? Ada yang namanya hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah, ada hadis sifatiyah. Kalau hadis qauliyah berarti hadis yang bersumber ucapan Nabi. Kalau hadis fi'liyah, hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi. Kalau taqririyah, hadis yang bersumber dari ketetapan dari Nabi, persetujuan lah gitu.
Nah kalau hadis sifatiyah, hadis yang bersumber dari sifat kepribadian Rasul dan sifat akhlaknya Rasul. Di akhlaknya Rasul itu termasuk hadis juga. Iya. Cara makannya, ya. Cara tidurnya, akhlaknya gimana, namanya sifatnya. Ya, jadi sifat. Ada lagi hadis yang berdasarkan apa lagi? Tadi tingkat derajatnya. Jadi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. 3 tuh. Hasan, sahih, dhaif. Kalau hasan, sahih sama hasan itu bisa dijadikan hujjah karena kuat. Tapi kalau dhaif, mayoritas ulama tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi untuk fadhailul amal boleh. Dikerjain buat ngamalin boleh. Hasan. Jadi hasan sama sahih itu boleh buat hujjah. Jadi kalau hadis dibilang udah hadis itu sahihun, udah mantap itu. Karena yang namanya hadis sahih itu ada syarat-syaratnya. Jadi sanadnya dia nyambung, gak ada yang terputus, nyambung terus sampai Nabi Muhammad SAW. Terus apa gitu? Orangnya harus adil. Apa adil? Zuhud, waro, tawadu. Ini nggak boleh yang sembarangan. Apalagi harus dobit. Apa dobit? Hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Apalagi tidak syad. Apa tidak syad? Tidak cacat. Jarang. Tidak apa? Tidak jarang. Apa syad? Tidak syad. Yang terakhir tidak ilat. Nah, kalau ilat itu tidak rusak, cacat tuh kalau ilat. Ada ingat nggak kalau syad apa itu? Tidak syad, tidak boleh syad. Hadis itu tidak boleh syad. Apa itu syad? Tahu? Tahu? Nah kalau hadis hasan, bedanya hadis hasan dengan sahih itu di dobitnya aja. Jadi kalau di hadis sahih itu dobitnya hafalannya kuat, yang meriwayatkannya itu sahabatnya. Nah kalau hadis hasan ada rada-rada lemah dikit, ya. Ada lagi hadis berdasarkan perawinya, jumlah perawinya. Makanya ada hadis mutawatir ya, sering pernah dengar ya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya jumlah perawinya. Jadi kalau hadis mutawatir itu minimal 10. Minimal 10. Tapi kalau di bawah 10 itu hadis ahad namanya. Hadis ahad. Ini perbedaannya mutawatir sama hadis ahad. Rawa telah meriwayatkan. Rawa wazannya syawa yaswi syayyan. Maswan bahwa syawin wa kamaswiyun iswi la taswi maswan iswan. Rawa yan wi royan marwan bahwa rawin wa kamarwiyun irwi la tarwi marwan min itu wazan apa itu? Wazan yang kedua bagusan sani dorobayat wazannya syawa yaswi paling bawah itu kan wako atasnya ya wako yaki biko bawahnya tuh syawa yaswi sayyan rawa yarwi royan Bukan rawiyah. Bukan ikutin rawiyah. Rawiyah Yarwa rawiyah. beda kan ini rawa itu rawa bukan rawiyah. Beda. Itu rawa bukan kalau rawiyah lain lagi. Rawiyah ini kan rawa. Itu rawa tuh dia sebenarnya rawa ya kan syawa. Kalau rawiyah fa'ilah namanya. Ada tuh di bab yang keempat juga kan rawiyah yarwa ya kan. Bukan yang itu tapi ini rawa syawa. Rawa telah meriwayatkan akan hadis mana tuh? Hadis yang ke-32 la dharara wa la dhirar.
Siapa fa'ilnya rawa? Siapa Ibnu Majah? Imam Ibnu Majah. Siapa Ibnu Majah? Imam Ibnu Majah. Wad-Daraqutni dan Imam Daraqutni. Wa ghairuhuma dan selain keduanya mana tuh baliknya? Imam Ibnu Majah dan Imam Daraqutni. Musnadan secara musnad. Musnadan secara musnad, secara nyambung. Jadi Imam Ibnu Majah ini dan Imam Ad-Daraqutni ini adalah salah satu termasuk dalam kutubus sittah. Jadi ada kutubul khamsah, ada kutubus sittah, ada kutubut tis'ah. Kalau kutubul khamsah, Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i. Ini 5. Nah, kalau kutubus sittah tambahan 6. Sunan Ibnu Majah 6. Nah, kalau kutubut tis'ah yang 9 tambah lagi. Tadi kan 6 sama Ibnu Majah tuh. Tambah lagi Imam Ad-Daraqutni, tambah lagi Imam Malik Al-Muwatta. Tambah lagi sama apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Tambah lagi. Ya, jumlahnya ada 9 namanya kutubut tis'ah. Jadi ada kutubul khamsah, ada kutubus sittah, ada kutubut tis'ah. Tapi yang menjadi rujukan utama adalah kutubul khamsah atau kutubus sittah. Yang 6 itu. Yang menjadi rujukan sumber hukum. Warawa dan meriwayatkan akan hadis mana? Itu yang ke-32, la darara wa la dirar. Siapa Malikun Imam Malik? Siapa Malikun Imam Malik? Fil Muwatta'i dalam kitab Al-Muwatta. Fil Muwatta'i dalam kitab Al-Muwatta. Saya punya kitab Al-Muwatta, saya punya. Ya, saya punya kitab Muwatta. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ad-Daraqutni ini dan yang lainnya itu juga Pak, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Sama. Cuman beliau ada tambahannya. Kalau di sini kan sampai la darara wa la dirar doang. Kalau di kitab Al-Muwatta ada tambahannya. Jadi gini, la darara wa la dirar. Wa man darrahu wa man syaqallahu alaihi. Kita ada tambahannya begitu. Kalau di sini la darara wa la dirar doang kan? Tapi kalau di Al-Muwatta itu ada tambahannya. Jadi la darara wa la dirar, man darrahu wa man syaqallahu alaihi. Begitu bunyi hadisnya. Kalau di kitab Al-Muwatta. Mursalan secara mursal. Di mursal ini hadis mursal namanya. Jadi yang diurayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, hadis tadi itu la darara wa la dirar, man darrahu wa man syaqallahu alaihi, itu adalah namanya hadis mursal. Apa hadis mursal? Anda tahu? Jadi hadis mursal itu hadis yang terputus. Hadis yang perawinya terputus di salah satu sahabat. Jadi ada suatu riwayat itu di sahabat yang satu putus. Paham? Itu namanya hadis mursal. Jadi gini. An putus di sini putus. Nyambung lagi. Nyambung an Rasulillah. Begitu paham maksudnya? Jadi di tengah-tengah tuh ada apa? Ada perawi sahabat yang putus. Itu namanya hadis mursal. An Amrin dari sahabat Amr.
An Amrin dari sahabat Amr. Rupanya Ibni Yahya, putranya Tuan Yahya. An abihi dari bapaknya siapa? Amr bin Yahya. An abihi dari bapaknya Amr bin Yahya. Anin nabiyyi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin nabiyyi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallah, mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Siapa Allah alaihi atasnya an-nabi, alaihi atasnya Nabi Muhammad, wasallama, dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan. Siapa Allah, ay alaihi atasnya an-nabi, atasnya Nabi Muhammad. Fa'asqata Aba Sa'id. Fa'asqata maka menggugurkan. Atau maka meniadakan. Atau maka menghilangkan, sama. Fa'asqata maka meniadakan. Fa'asqata maka menggugurkan, sama, enggak apa-apa, boleh. Fa'asqata maka menggugurkan siapa? Amr bin Yahya. Aba Sa'idin akan sahabat Abu Sa'id. Aba Sa'idin akan sahabat Abu Sa'id. Tadi di awal saya bilang kan, jadi kalau Abu rofa, kalau Aba nasab. Ini kan lagi nasab nih, Aba kan. Jadi maf'ul bi, berarti nasab, makanya Aba. Ya, tapi tetap artinya Abu Sa'id. Jadi maksudnya begini. Jadi kenapa dikatakan hadis mursal? Tadi karena sahabat Amr bin Yahya ini apa? Tidak memasukkan Abu Sa'id. Jadi Abu Sa'id itu riwayat dari Abu Sa'id nggak ada di situ. Jadi an Abu Sa'id nggak ada sama beliau. Jadi lengkap, ditiadakan, dihilangkan. Jadi dia an Amrin bin Yahya an abihi anin nabi. Jadi di situ nggak ada apa? Nggak ada kalimat an Amrin bin Yahya an Abi Sa'id an Abi, nggak ada begitu. Jadi makanya di situ fa'asqata Aba Sa'id. Jadi Abu Sa'id dalam kitab Al-Muwatta itu tidak ada. Itu maksudnya apa? Maksudnya fa'asqata Aba Sa'id. Walahu dan yaitu baginya Amr bin Yahya. Itu walahu namanya khabar muqaddam. Khabarnya namanya khabar jumlah jar majrur. Jadi ada jumlah mudhaf ilaih, ada jumlah majrur. Walahu dan yaitu baginya siapa? Amr bin Yahya turukun. Nih mubtada muakhar namanya. Mubtadanya dibelakangin kalau bahasa kita. Kalau khabar muqaddam, khabarnya diduluin, di depanin. Ya. Makanya disebut khabar muqaddam. Kan asalnya kan mubtada sama khabar. Mubtada, khabar gitu kan. Fi'il, fa'il. Ya kan? Gitu kan? Lagi badal, mubdal, itu. Taukid, angkat, gitu kan? Ini enggak dibalik. Jadi khabar duluan, mubtadanya belakangan. Nah, makanya disebut khabar muqaddam, mubtada muakhar. Turukun bermula banyak jalan. Turukun bermula banyak jalan. Yuqawwi. Nah nih, yuqawwi. Ada tuh di Amsilah ada tuh ya. Yang udah hafal tuh udah lewat ada tuh. Yuqawwi, taqwiyatan, taqwa, atiqwa, atqiwa, atqawan, bawam qawin wa dakamu qawan, qawilatu qawin qawan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wazannya Yuqawwi yang menguatkan.
Mana fa'ilan yuqawi? Apa? Siapa ba'duha? Yuqawi yang menguatkan. Apa ba'duha? Sebagiannya turuk. Apa ba'duha? Sebagiannya turuk, baliknya turuk. Turuk itu jamak taksir. Turukun. Asal torikun jalan. Torikun jalan. Jadi turukun jamak taksir. Makanya ada namanya toriko ya. Toriko Naksabandi ya kan. Toriko Naktul Jami. Ada toriko Atijani. Ada toriko Qadariyah sebagainya. Macam-macam. Toriko jadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub lillah. Banyak turuk jalan. Apa ba'duha? Sebagian turuk. Ba'don ay ba'don akhara. Ba'don ay ba'don akhara. Akan sebagian yang lain. Ba'don akan sebagian, akhara yang lain. Jadi ba'don ay ba'don akhara. Akan sebagian yang lain. Jadi meskipun dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Yahya itu enggak masukin sahabat Abu Sa'id, tapi beliau masukin dari jalan-jalan yang lain. Nah, jalan-jalan yang lain itu apa? Menguatkan. Makanya disebut sini hadis mursal. Titik. Sampai ba'dhuha ba'dhon. Ila huna wallahu a'lam bis